Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali karena Tuhan masih mempertemukan kita di dalam persekutuan Persada pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kalau kami boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan Persada lewat sosial media yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara Persada ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita membuka mata kita, ketika kita melihat apa yang Tuhan ciptakan, kita akan terkagum dan kita tahu semuanya ada campur tangan Tuhan. Dan melalui alam semesta yang Tuhan ciptakan, kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita angkat pujian, Mengenalmu. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa yang sulit, seringkali kita merasa seolah-olah Tuhan itu terasa jauh. Di dalam pelayanan kita, pada masa-masa yang sulit, kita juga merasakan seolah-olah berjalan sendiri. Dan ketika mungkin teman-teman yang ada di rumah atau ada yang di sini juga mungkin sedang hancur hatinya.
Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan hati yang hancur, kita tertunduk menyembah hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita yang menopang kita. Kita angkat lagu pujian berikutnya, Jadikan Kami Satu. Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya, yaitu Pendeta David Han. Waktu dan tempat kami persilakan, Boksu. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam surat kiriman Rasul Paulus di 1 Korintius pasal 15 ayat 58. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini merupakan salah satu ayat favorit yang sering saya pakai dan sering memberikan saya kekuatan di dalam pelayanan. Dan saya ingin memakai ayat ini untuk membahas satu tema, yaitu tidak tergoyah di tengah pandemi. Tidak tergoyah di tengah pandemi. Seperti apa yang sudah kita ketahui, sejak pertengahan bulan Maret tahun yang lalu, di mana dunia mulai dilanda oleh COVID-19.
Dan pada waktu itu kita telah menutup gedung gereja. Dan segala aktivitas dan kebaktian kita lakukan secara online melalui internet. Dan pada waktu itu banyak para jemaat yang mengeluh, mengatakan kebaktian secara online itu maya, abstrak, tidak real, tidak mantap, dan lain-lain. Tetapi setelah kita menggumuli persoalan ini selama beberapa bulan, kita bahkan menemukan sudut keuntungan dari kebaktian via online ini. Saya mengatakan kebaktian atau aktivitas gereja secara online itu bukan abstrak tapi real. Bahkan saya memakai suatu istilah yang transcendent. Mengapa demikian? Sebab kebaktian melalui online itu yang dulu kita abaikan atau tidak perhatikan, ternyata itu mempunyai sudut yang positif di mana merupakan suatu breakthrough di dalam pelayanan kita. Ya, segala aktivitas gereja itu tidak dibatasi oleh ruangan, jarak, atau space. Dan karena itu kita melihat bahwa setelah mencapai satu titik tolak yang tertentu, pengikut kebaktian mulai menanjak. Yang dulunya setelah drastis menurun, tapi kemudian mulai menanjak. Yang makin lama makin banyak. Dan dalam gereja yang saya gembalakan, saya hitung-hitung pengunjung baru, bukan orang-orang lokal, tapi yang dari luar state atau luar negeri, itu jumlahnya ada 10%. Mereka ada yang datang dari China, dari Bolivia, dari Meksiko, bahkan ada yang datang dari Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa pandemi itu berasal dari Tuhan. Tidak, no. Tetapi saya mengatakan bahwa karena dampak yang besar, yang dahsyat yang dialami oleh umat manusia secara global tentang pandemik ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah campur tangan, bahkan Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan atau berfaedah kepada jemaatnya. Kita kembali pada firman Tuhan tadi, Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu dalam bahasa Inggrisnya adalah therefore. Artinya apa yang akan dikatakan oleh Paulus itu mempunyai kaitan yang erat dengan ayat sebelumnya, konteks sebelumnya. Dan dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus berbicara tentang dua hal yang merupakan doktrin yang sangat dasar bagi orang Kristen. Yang pertama, Kristus mati bagi dosa kita. Yang kedua, Kristus telah dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi, kematian dari kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan dua pilar yang mendukung seluruh doktrin orang Kristen. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang kukasihi. Siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudaraku? Saya yakin mereka ada penduduk kota Korintus yang semulanya belum mengenal Tuhan, tapi sudah dipredestinasikan atau dipilih oleh Allah Bapa, menunggu kedatangan Paulus. Tatkala Paulus mengabarkan Injil, mereka akan percaya. Maka pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Paulus, jangan takut, jangan diam, beritakanlah firmanku sebab aku mempunyai banyak umat di kota tersebut. Pada waktu itu mereka belum percaya, tapi Tuhan mengetahui mereka akan diselamatkan. Demikian pula juga terjadi atas diri saya, tatkala saya merasa sangat cemas dengan adanya pandemi itu, tapi Tuhan menghibur. Tuhan mengatakan di San Francisco Bay Area, yaitu daerah yang saya layani, masih banyak umat Tuhan yang belum diselamatkan, tapi sudah dipilih oleh Tuhan dan menunggu kabar baik yang saya beritakan.
maka Tuhan menggerakkan hati saya mulai suatu brand new ministry, di mana kita mengadakan kebaktian online dalam bahasa Mandarin, merupakan suatu pelayanan yang baru. Saya katakan banyak gereja yang mengurangi kebaktian, bahkan menutup gerejanya karena COVID-19, tapi justru kita dianjurkan atau digerakkan untuk mulai ministry yang baru. Puji Tuhan. Dan selanjutnya Paulus mengatakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah. Ini penting. Di masa-masa yang sukar kita dianjurkan, dinasehati untuk berdiri teguh, jangan goyah walaupun di tengah-tengah pandemi itu. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Sebab banyak orang Kristen baru di Korintus, mereka menghadapi kesukaran juga. Dulunya kalau mereka berdagang, mereka boleh menipu, boleh memakai akal yang tidak legal atau bohong atau dengan siasat, asal mereka mendapat keuntungan. Tapi setelah menjadi orang Kristen, mereka tidak berbuat demikian, dan karena itu ada suatu dampak di mana mereka menghadapi kerugian, saudara sekalian. Dan juga pada waktu itu pemerintah Romawi mempunyai pandangannya negatif terhadap gereja. Oleh karena itu mungkin ada tindakan atau peraturan yang merugikan orang Kristen. Karena kesukaan-kesukaan ini, Paulus mengatakan berdirilah teguh, jangan goyah imanmu, saudara sekalian. Demikian pula di tengah pandemi ini kita kehilangan sebagian dari anggota gereja, dan kita harus menghibur keluarganya yang ditinggalkan karena terjalar coronavirus ini, ya. Dan banyak orang Kristen menjadi tawar hati, tapi firman Tuhan selalu mendukung mereka yang bersandar kepadanya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kemudian dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah. Apa artinya? Dan Ulangan pasal 10 ayat 12 dikatakan, layani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu artinya giat. Ya. Saudara sekalian, Tuhan minta apa yang kita dapat lakukan. Kalau kita misalnya hanya mampu mengangkat benda yang 25 kilo, Tuhan tidak minta kita mengangkat 100 kilo, tidak. Asal kita do our best. Nah, kita tidak mungkin do the best. Sebab sebagaimanapun kita baik, ada orang yang lebih baik dari kita. Tapi do our best. Tuhan puas, saudara sekalian. Oleh karena itu, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan? Ada dua unsur. Yang pertama, motivasi. Kita melakukan segala sesuatu, motivasinya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan gereja, itu motivasinya. Yang kedua, sikap. Sikap bukan terpaksa, tapi dengan kerelaan hati. Ya. Sebaliknya kalau motif salah, sikap tidak betul, itu bukan pelayanan Tuhan. Lihatlah Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, ada orang berkata, Tuhan demi namamu aku mengusir setan. Kelihatannya hebat. Tuhan demi namamu aku berbuat mujizat. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Hal motif atau sikap. Sebaliknya, hal yang remeh. Misalnya, kita ke gereja, kita melihat kulit pisang di depan pintu. Kita memikir, kalau orang lewat sana, hati-hati mereka akan jatuh. Demi cinta pada orang lain, demi kemuliaan Tuhan, kebaikan gereja, kita ambil kulit pisang itu, kita lemparkan dalam tong sampah. Walaupun remeh, tapi itu pelayanan. Terus sekarang, pada suatu hari saya duduk di kantor saya di gereja, ada seorang yang datang mengatakan, Pak Pendeta, saya ada kesulitan, tolong dibantu. Saya kesulitan apa? Dia memberikan saya surat dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan dia baru imigran, tidak mengerti bahasa Inggris, tolong dibacakan. Saya katakan, hanya 2 menit saya katakan, ini adalah surat dari imigrasi
mengendaki kamu berbuat demikian demikian. Wah, dia appreciate sekali. Pada waktu itu hari Minggu mereka ikut kebaktian. Di luar dugaan minggu depan dia datang. Terus demikian datang secara rutin. Setelah setengah tahun saya baptiskan sebab mereka terima Tuhan Yesus. Hanya membaca surat 2 menit. Tapi saya lakukan untuk Tuhan dengan rela hati. Itu pelayanan. Saudara sekalian, anak saya yang bernama Caleb, waktu dia pertama kali meninggalkan rumah tangga dan pergi ke Los Angeles untuk melanjutkan studinya di UCLA. Pada suatu hari saya telepon, Caleb, kamu ada melayani Tuhan? Dia, oh tidak, cuma kalau hari Minggu saya jemput teman-teman ke gereja. Lalu saya diberi kunci minibus gereja untuk jemput lebih banyak orang. Cuma itu aja, bukan pelayanan yang hebat. Walaupun kamu mengendarai mobil, menjemput orang, kamu lakukan demi Tuhan, itu pelayanan, saudara sekalian. Oleh karena itu, Paulus anjurkan dalam surat Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan, persembahkan dirimu sebagai korban hidup. Perhatikan, korban hidup, bukan korban mati. Korban mati sekali persembahkan habis, tapi korban hidup itu tiap hari dipersembahkan, dan berarti kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan, tidak ada rohani atau duniawi. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Bahkan kita makan minum, bukan hanya untuk kebutuhan tubuh, tapi supaya kita sehat dapat melayani Tuhan. Itulah pelayanan, saudara sekalian. Dan selanjutnya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam dunia ini pada suatu hari akan semuanya berlalu. Tapi untuk Tuhan mempunyai nilai yang kekal. Pada suatu hari, tatkala saya berada di International Airport di Los Angeles, ada seorang katakan, Reverend Penn. Saya katakan, siapa itu? Saya tidak kenal. Lalu setelah dia memperkenalkan diri, saya baru tahu. 5 tahun yang lalu, dia mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Di sana dia menyerahkan diri, dan kemudian dia melanjutkan sekolahnya di seminari. Sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Dia terima kasih untuk khotbah pada hari itu. Saya katakan, wah, ini terjadi di airport. Alangkah baiknya kalau nanti di surga saya mendengar banyak orang mengatakan terima kasih untuk firman-Mu, untuk firman Tuhan, terima kasih untuk sharing-Mu. Terus sekalian, hal ini terjadi dalam keluarga saya, keluarga Penn. Dalam keluarga Penn family ini, saya adalah generasi ketiga untuk menjadi orang Kristen. Artinya ayah saya generasi yang kedua, dan my grandparent itu adalah generasi yang pertama. Mengapa grandfather saya bisa terima Tuhan? Dia berjumpa dengan seorang yang kemudian menjadi teman. Teman itu memberikan dia Alkitab. Lalu dia baca, tertarik dia ke gereja, mendengar firman Tuhan. Demikian dia terima Tuhan, menjadi orang Kristen. Generasi pertama dalam keluarga Penn ini. Sampai hari ini turun-menurun. Saya generasi yang ketiga, anak saya generasi yang keempat, cucu saya mempunyai 2 cucu, itu generasi yang kelima. Semua jadi orang Kristen. Berapa jumlahnya? Mungkin ratusan, bahkan ribuan, saya tidak tahu. Maka pada suatu hari tatkala di surga, saya akan cari teman dari my grandpa itu. Kalau saya temukan, saya katakan terima kasih karena Alkitab yang sudah diberikan pada my grandfather. Sekarang lihatlah Penn family, ratusan orang di surga. Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa melayani Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sia, mempunyai nilai yang kekal.
beberapa tahun ini saya mengunjungi banyak gereja. Ada gereja besar, ada gereja kecil. Ya, bermacam-macam denominasi yang berbeda. Saya menemukan suatu hal bahwa gereja atau kerohanian orang Kristen itu merupakan suatu sebidang tanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Lalu bagaimana kita mengerjakan tanah ini? Tergantung kemauan kita. Kalau kita menanam bunga, tanah itu akan menjadi kebun bunga. Kalau kita menanam sayur, kebun itu menjadi taman sayur, kebun sayur. Kalau kita tanam pohon, menjadi kebun buah. Tapi kalau kita tidak tidak menanamkan apa-apa, apa yang terjadi? Tanah yang tandus akan tumbuh rumput-rumput yang liar. Oleh karena itu, jagalah, layanilah apa yang Tuhan berikan pada kita. Dalam Kidung Agung terdapat suatu percakapan antara seorang gadis yang bekerja di kebun anggurnya. Lalu dia berkata pada kekasihnya, mengatakan, tangkaplah bagiku rubah-rubah yang kecil yang memasuki kebun anggur yang sedang berbuah. Kebun anggur sedang berbuah, akan bertumbuh buahnya, tapi rubah-rubah itu yang akan merusak sehingga tidak ada buah anggur. Demikian pula tatkala gereja sedang dibangun atau sudah berbuah, perhatikanlah jangan sampai iblis memasukkan rubah-rubah kecil yang merusak pelayanan kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan suatu tanggung jawab atau panggilan bagi Nabi Yeskil, mengatakan, saya angkat kamu sebagai penjaga Israel. Saudara sekalian, demikian pula dengan saudara saya. Kita diberi tugas sebagai penjaga gereja. Bukan kita tiap hari menyapu atau membersihkan gereja, bukan. Tapi kita berdiri di atas menara. Kita melihat keseluruhannya pelayanan Tuhan. Jangan ada rubah-rubah yang merusak pelayanan Tuhan. Jangan ada bidat yang memasuki gereja kita. Jangan ada adat istiadat duniawi yang tidak sesuai dengan pelajaran dengan Alkitab. Itulah yang Tuhan berikan. Jadi kita mempunyai suatu tugas untuk bersaksi dan mengabarkan Injil serta membina kerohanian orang Kristen. Saya ingat tatkala saya masih ada di Indonesia, waktu itu sangat lazim dengan suatu simbol ora et labora. Saya masih ingat ora et labora. Artinya berdoa dan bekerja, berdoa dan melayani. Jadi bukan hanya berdoa atau bukan hanya melayani, tapi ada kombinasi antara doa dan pelayanan. Demikian pula saudara sekalian, di tengah pandemi ini, baiklah kita setia. Jangan lupa ora et labora. Tuhan akan memberkati walaupun di tengah-tengah pandemi. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang setia, hambanya yang luar biasa, yaitu Pendeta David Han. Kami bersyukur untuk perenungan firman pada malam hari ini. Kita akan memasuki persembahan. Teman-teman yang ada di rumah, kita angkat satu pujian, betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan
berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Katakan syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku adanya karena anugerah-Mu. Teman-teman yang ada di rumah boleh mengirimkan ke rekening untuk persembahan, boleh dikirimkan rekening di layar yang tertera. Sekali lagi teman-teman yang ada di rumah boleh memberikan persembahan lewat rekening yang tertera yang ada di layar. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Katakan syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada, sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga pada hari ini berkesempatan mendengarkan firman Tuhan untuk bisa menguatkan kami di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di persekutuan Persada di tempat ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Untuk doa berkat kami menyerahkan waktu dan tempat kepada Mbok Su Iwan. Silakan Mbok Su. Baik, sekarang silakan setiap saudara yang ada di tempat ini bangkit berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan online di rumah masing-masing juga bangkit berdiri. Bukalah hatimu, tadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing, pergumulan di masa-masa pandemi yang sulit ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan pimpinan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang yang ada di tempat ini dan yang mengikuti persekutuan online di rumah masing-masing mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.